Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Oke, banyak orang yang FOMO belakangan ya. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa meme token. Yang pertama adalah kita akan bahas PP, kemudian kita juga akan bahas Silly Dragon sama Silly Cat ya. Thank you banget teman-teman yang udah request. Jadi yang requestannya belum dibahas, kita akan coba untuk bahas nanti ya teman-teman, tergantung seberapa banyak teman-teman yang request. Jadi yang paling banyak request itu yang aku prioritaskan terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang koinnya mau dibahas bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Ya, jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari PP dulu ya. Hari ini PP diperdagangkan di kisaran level 0,1 rupiah. Pergerakan PP overall bagus banget. Volume perdagangannya dalam 24 jam terakhir naik sampai 165%. Kondisi market overall sangat positif. PP sudah mencapai maksimum supply-nya, yang berarti adalah tidak bisa dicetak kembali. Artinya adalah PP sudah mentok dan harusnya nggak akan ada sentimen unlock yang bisa menyebabkan harga tokennya bermasalah. PP ini meme token yang sangat powerful, di drive oleh community. Kemarin banyak investor-investor besar, founder-founder dari PP yang sudah exit. Tapi setelah mereka exit justru harga dari PP semakin menggila sampai sekarang ini teman-teman. Dan PP sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange. Keunggulannya adalah likuiditasnya sangat tinggi dan bisa ditradingkan oleh siapa saja. Teman-teman bisa pakai CoinEx bagi yang pengen trading ya. Itu, untuk saat ini jumlah holder dari PP nggak banyak, ada 7% saja. Sementara sisanya ini para trader yang sangat aktif, ya, para community yang sangat kompak di PP, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari mereka punya Twitter, sampai saat ini engagementnya masih sangat bagus. Salah satu meme token yang punya engagement terbaik lah. PP, kemudian Doge, dan juga beberapa koin-koin meme yang lain. Itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari aktivitas dari Etherscan, kita bisa melihat transaksi yang terjadi sangat masif, sangat banyak, sangat cepat. Dan tentu saja volatilitas terhadap harga PP itu bakalan sangat-sangat fluktuatif. Kalau kita perhatikan dari jumlah holdernya rata-rata dipegang oleh retail yang menyimpan asetnya di Binance, OKX, kemudian Crypto.com dan juga crypto exchange yang lain. Artinya PP sepenuhnya tergantung dari para whales yang ada di pasar. Jadi dia tidak dipegang oleh 1-2 orang individual yang sangat besar kepemilikannya, tapi benar-benar sangat-sangat community driven. Sedikit kita ulas PP dari sudut pandang crypto bubble map ya, atau bubble map app. Di sini kita bisa melihat atau bisa menganalisa seperti apa sih kondisi dari PP. Kalau kita lihat apakah transaksi yang terjadi pada jaringan PP itu sekarang sudah masuk ke tahap distribusi yang besar. Jawabannya adalah kalau kita lihat dari sini belum. Ya, PP baru saja melakukan beberapa transaksi ke beberapa wallet, teman-teman, ataupun exchange juga ya, dan cukup aktif. Cuman transaksi yang terjadi ini baru 1-2 wallet. Ini berarti kita masih dalam tahap awal all season, teman-teman. Ini baru tahap awal, dan ketika nanti transaksinya sudah menjamur ke banyak ke banyak bubble ya di sini. Jadi setiap bubble ini mewakili sebuah wallet ataupun ya itu bisa wallet individual, bisa wallet exchange dan lain sebagainya. Semakin banyak rentetan rantainya, itu berarti kita sudah masuk ke tahap distribusi yang lebih jauh. Biasanya sih kalau tahap distribusinya sudah sangat jauh, itu menandakan hati-hati karena kemungkinan fase bull run dari altcoin itu bakalan berakhir. Dan untuk saat ini kelihatannya dari transaksi masih tektokan saja, teman-teman. Jadi pindah wallet ini, pindah ke exchange lagi, pindah ke wallet ini. Jadi ini masih tahap-tahap awal. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen melakukan akumulasi pada PP, saya rasa masih cukup oke sih untuk saat ini ya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba lihat price action. PP overall sangat strong ya, posisi pergerakannya masih oke. Belum breakout dari posisi sideways sejak Juni 2024 sampai dengan November 2024. Jadi di sini kita bisa melihat kesimpulannya adalah PP masih dalam posisi yang sangat-sangat baik. Proses akumulasi yang masih tetap berlanjut. MACD memberikan indikasi bagus, positif.
Smart money meningkat, volume perdagangan juga naik. Ini adalah awal yang bagus. Kuncinya adalah PP harus berhasil breakout dari 0,00001246 sebagai strong resistance. Itu artinya PP masih punya peluang untuk pergerakan yang lebih tinggi. Secara structure kita melihat ini adalah higher low, ini adalah higher low, dan kemungkinan ekspektasinya akan bergerak seperti ini. Ya, konfirmasinya ingat tadi di level 0,04 kali 1246 sebagai level resistance. Kalau berhasil breakout, maka tren kedepannya untuk PP berpeluang sekali untuk mencapai all time high yang baru. Itu untuk PP secara jangka waktu menengah dan juga panjang. Jadi buat teman-teman yang memang pengen masuk, saya rasa masuk di level sekarang agak riskan. Mungkin teman-teman bisa dapat harga diskon lebih ya, kalau teman-teman cukup sabar untuk menunggu harganya diskon lebih turun lagi teman-teman, atau lebih turun lagi harganya. Ya, sementara kita mendapatkan rejection nih di level resistance ya di 0,04 kali 12. Ini ada rejection yang terjadi pada PP yang berarti di sana ada selling pressure yang cukup tinggi. Nggak heran karena memang level tersebut adalah level resistance. Jadi anggapannya kalau ini koreksi, maka PP punya peluang untuk sedikit koreksi. Untuk target tarik dari swing high ke swing low, temukan level Fibonacci 61,8 yaitu di level 0,04 kali 11. Level tersebut cukup bagus kalau teman-teman pengen masuk. Siapa tahu bisa dapat harga tersebut sih, itu beruntung ya buat teman-teman, terutama yang mungkin belum masuk. Kalau yang udah sempat akumulasi di fase sideways ini, menurut saya sih hold aja sih. PP masih sangat-sangat punya prospek ke depan. Itu masih sangat bagus. Jadi intinya sabar aja, jangan FOMO ya. Buat yang ketinggalan jangan FOMO. Nanti pasti akan ada momentum teman-teman bisa mendapatkan harga ketika koreksi. Itu jadi so far dari beberapa data cukup bagus. Oke, next kita bahas ke Silly Dragon ya, sebuah meme token juga dengan tema naga. Tapi naganya 8 bit. Teman-teman ini ya, Silly Dragon. Dia running di jaringannya Solana, jaringan yang memang saat ini sedang hype-hype-nya, teman-teman. Dari market cap-nya kecil ya, cuma 250 miliar saja, miliar rupiah. Ya, berada di peringkat 970 di CMC, jadi volatilitasnya bakalan sangat-sangat tinggi kalau teman-teman ada yang trading di sini. Ya, untuk exchange yang bisa memperdagangkan mayoritas itu ada di Redium, di DEX. Kemudian beberapa crypto exchange, centralized exchange kayak Bitget, KuCoin, BingX, kemudian HTX itu juga sudah bisa memperdagangkan token ini. Token ini karena running di jaringan Solana otomatis cukup hype ya teman-teman, karena jaringan Solana sekarang lagi naik daun juga. Di Twitter engagementnya oke untuk kelas token dengan market cap kecil. Cuman perbandingannya kalau kita lihat dari meme token yang lain itu sangat-sangat kecil sih teman-teman. Harusnya engagement mereka bisa sangat-sangat tinggi ya. Itu dari segi fundamental ya tidak ada, karena yang namanya meme token juga ya kan teman-teman pasti sudah tahu dia sudah mencapai maksimum supply juga. By the way, maksimum supply-nya itu ada di 1 miliar token atau sekitar 999,98 juta ya. Jadi market cap-nya segitu dengan harga yang saat ini menurut saya masih cukup oke. Dari Silly Dragon sih sudah drop jauh ketika bulan Januari kemarin ya, dia awal listing harganya langsung nyungsep dan mungkin teman-teman udah hold sekitar setahun kalau teman-teman FOMO kemarin. Jadi sabar aja dulu ya untuk saat ini. Meme token memang lagi hype, cuman yang saya harus garis bawahi adalah tidak akan semua meme token itu survive. Jadi nggak akan semua. Makanya teman-teman harus pinter sih memilih dan memilah mana meme token yang punya peluang. Kalau kita lihat sih Silly Dragon dari Babel Map ya, di sini menunjukkan bahwa aktivitasnya kebanyakan itu sedang dalam tahap distribusi di beberapa wallet. Jadi aktivitasnya ini masih belum tinggi. Ya, beda sama PP yang kita lihat tadi. PP itu cukup aktif, transaksinya tektokan banyak banget ya, banyak exchange, banyak wallet yang aktif trading. Tapi kalau dari Silly Dragon ini masih adem ayem, masih cukup early lah kalau teman-teman pengen masuk di harga sekarang. Buat spekulasi saya rasa masih cukup oke untuk Silly Dragon. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya, dia juga belum terlalu merespon masuk market ya, padahal Bitcoin udah rally loh sampai 80.000. Cuman dari Silly Dragon ini sebagai meme token dia masih belum naik tinggi, jadi lambat panas teman-teman.
Secara tren sebenarnya teknikalnya menunjukkan indikasi yang masih, awal banget untuk recover, teman-teman. Kalau kalian perhatikan dari struktur market ya, ini Silly udah mulai bagus. Sebelumnya kan dia downtrend nih, murni downtrend. Kemudian di sini dia ada sideways. Nah, dia ketemu area support kisaran 0,01 dolar. Di level support tersebut, dia berhasil breakout di sini, naik sampai 0,02. Terus dia turun lagi, koreksi cukup dalam sampai ke 0,01, terus dia ada mantul di sini. Nah, smart money yang masuk waktu itu cukup tinggi. Setelah pantulan berikutnya itu cukup kecil. Ini berarti adalah kondisi dari pasar lebih kayak berfokus dulu sama koin-koin market cap besar. Koin-koin market cap kecil ini kayak dikacangin dulu, teman-teman. Di nomor 2 kan lah istilahnya seperti itu. Naikkan yang big caps dulu, kemungkinan dalam beberapa waktu baru nanti yang market cap kecil. Itu jadi artinya adalah kalau teman-teman ada pegang Silly sudah nyangkut ya, sabar aja tunggu, nanti harganya kemungkinan bakalan recover juga. Hanya saja ya berapa lama kita masih belum yakin, belum tahu secara pasti. Karena kita perlu melihat beberapa indikator yang lain. Sementara indikator saat ini menunjukkan Silly masih sangat minim aktivitas, minim akumulasi pada pasar. Itu. Jadi kalau nanti dia bisa bergerak sideways di sini teman-teman mungkin mau masuk ya itu bisa aja sih, karena saya percaya pasti akan ada momentum di mana meme token mayoritas bakalan di pump juga, teman-teman. Cuman untuk saat ini structure dari teknikalnya udah mulai mengarah ke tren bagus. Cuman waiting untuk pump aja, teman-teman. Kita tidak bisa pastikan kapan itu terjadi. Gitu. Jadi yang udah punya ya hold aja dulu, teman-teman. Sambil kita menunggu seperti apa perkembangan dari komunitas dan juga mungkin ada listing di beberapa exchange nanti ya, Silly Dragon kita harapkan seperti itu. Satu lagi kita tadi mau bahas apa? Silly Cat ya, Silly Cat. Aku lihat ini koin market cap-nya lebih kecil daripada Silly Dragon. Dia berada di peringkat 7.523 di CMC. Aku nggak tahu teman-teman dapat info token ini dari mana. Sementara sih dia baru listing di Redium. DEX-nya jaringan Solana. Ya, market cap-nya maksimal itu ada di 100 triliun supply totalnya. Cuman untuk supply yang beredar saat ini masih belum resmi. Dari CMC sih bilangnya udah maksimal supply, cuman masih ada tanda seru di sini yang berarti dia belum diaudit, teman-teman. Jadi sebagai meme token yang belum diaudit, aku sendiri nggak bisa bicara banyak ya. Mungkin beberapa data akan salah ya karena ya belum diklarifikasi, belum dipastikan juga. Kalau kita lihat sih dari segi market cap-nya ini kecil banget, teman-teman. Market kapitalisasinya ini undetectable ya, tidak terdeteksi sama sekali. Kalau teman-teman trading di token-token seperti ini bakalan riskan. Bakalan riskan kena rug pull, pump and dump yang bakalan menghantui teman-teman. Dilihat dari DEX screener, aktivitas dari Silly Cat itu lumayan aktif ya, ada buy and sell, artinya para whales ini sepertinya aktif dalam hal scalping di token ini. Ya, apakah nanti bisa bullish atau enggak? Ya, kita lihatlah seperti apa pergerakan ke depannya. Kita pakai chart dari DEX screener aja kali ya. Tapi ini pakai Solana Silly Cat on Redium. Kita mungkin pakai yang chart di Redium aja kali ya. Ini chart dari Redium, aku ambil sumbernya di CMC, di CoinMarketCap, teman-teman, dengan bantuan TradingView. Kalau kita melatih atau melihat pergerakan dari Silly Cat, ini overall masih belum terlalu rally juga ya, pergerakannya masih cukup cukup bullish secara jangka pendek, cuman trennya masih belum kuat. Kemarin memang sempat dia naik di bulan Oktober, ya ngepump, terus dia drop balik lagi, cuman sekarang udah mulai ada ancang-ancang lagi, teman-teman. Sepertinya tren udah mulai berubah ya secara market keseluruhan. Memang Bitcoin udah mulai rally, altcoin udah mulai rally, semua happy. Cuman untuk koin-koin market cap kecil sekali lagi itu belakangan akan di nomor 2 kan, bahkan di nomor 3, nomor 4. Teman-teman. Jadi tidak akan didahulukan oleh para big fund. Ya, sampai nanti momentumnya ada. Kalau teman-teman ada pengen masuk di harga sekarang ya oke aja. Cuman alokasi dana nih jangan all in ya, karena koin-koin seperti ini
menurut saya sangat-sangat beresiko. Yang pertama, resiko kena rug pull, yang kedua, mungkin teman-teman akan melihatkan fluktuasi harga, bisa jadi harganya naik tinggi 1000%, tapi dalam beberapa menit dia bisa anjlok turun lagi. Takutnya teman-teman pas FOMO beli di harga pucuk, ternyata harganya malah di-dump. Itu sih, jadi kalau secara fundamental, meme token tidak ada. Terus kalau secara teknikal, kita juga nggak bisa berharap banyak, sebab dia baru diperdagangkan di satu exchange. Hanya ada di Raydium. Jadi mau bicara apa teman-teman agak sulit juga ya. Karena pump and dump pasti semua tergantung dari para whales-nya. Itu. Jadi intinya adalah spekulasi. Yang mau masuk silakan, yang nggak mau masuk cari koin-koin yang punya potensial, yang market cap-nya sudah agak lebih besar sehingga teman-teman bisa lebih safe buat trading. Jadi paling gitu aja buat pembahasan PP, Silly Dragon, sama Silly Cat. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.